Bab 3. End of things that will be T. Sleep with one eye open, gripping your pillow tight. Heh, kamu tahu juga lagu ini, Pandu tak percaya. Setiap tingkah gadis ini benar-benar membuat dia surprise. Niken pura-pura tak mendengar yang barusan Pandu bilang. Dia asyik dengan lagunya. Hei, kamu suka Metallica juga? Tanya Pandu lagi, kali ini lebih keras, memastikan Niken mendengarnya. Kamu akhir-akhir ini sering tanya-tanya ke orang-orang tentang aku kan, masa, belum dengar kalau aku itu satu-satunya cewek anggota rock band kampus kita sering manggung di acara Kara Radio. Pandu meringis. Ketahuan deh. Dari mana Niken bisa tahu kalau Pandu belakangan ini menyelidiki latar belakangnya? Pasti Wulan yang melapor saat Pandu tanya-tanya tentang Niken beberapa waktu yang lalu. Kutuknya dalam hati. Gak tuh. Gak ada yang bilang. Kamu anggota rock band, Pandu semakin tak percaya. Apa sih yang tidak disukai gadis ini? Niken mengangguk. Dari tadi dia memang sudah mengangguk-angguk mengikuti irama lagu rock itu. Aku boleh ikut main band, tanya Pandu. Aku bisa main keyboard, kalau kalian masih butuh pemain. Tapi aku nggak punya keyboard. Aku cuma punya piano usang di rumah. Kebetulan kita memang sedang seleksi anggota baru, karena sebagian anggota band sudah kelas 3, mereka ingin lebih banyak konsentrasi ke pelajaran. Termasuk Roni, pemain keyboard kita. Kalau kamu emang suka musik rock, kamu boleh ikut seleksi, kata Niken menawarkan dengan gaya profesionalnya. Kapan seleksinya? Rencananya sih minggu depan, hari Selasa abis pulang sekolah. Aku pasti datang. Kamu pegang instrumen apa sih? Tanya Pandu. Kali ini dia sudah siap mental dengan apapun jawaban Niken. Dia tak bakal kaget kalau jawabannya, bass gitar, sekalipun. Drummer. Merangkap backing vokal dan kadang-kadang solo. Tergantung lagunya. Kan, benar. Harus siap mental. Niken bisa ngedrum juga. Kamu bisa main musik, maksudku selain drum. Tanya Pandu lagi. Mengorek keterangan lebih lanjut tak ada salahnya, kan? Aku bisa main piano, gitar, harmonika, saksofon, trompet. Nah lo. Bisa mati terkejut kalau nggak siap mental. Wah, Nick, jadi kamu bisa main band seorangan dong. Kamu bisa main bass gitar, melodi gitar, nedrum, main keyboard, dan vokalis. Bikin solo band saja, lah. Goda Pandu. Hei, baru kali ini kamu panggil aku Nick. Kata Niken. Cuma Wulan yang panggil aku Nick. Mama papa kamu manggil apa? Niken diam sejenak, lalu menjawab, Niken, dong. Bohong. Kamu kenapa sih mesti bohong sama aku? Tanya Pandu. Dia ahli mencium kebohongan, rupanya. Aku dipanggil Fei Fei di rumah. Niken mengaku. Pandu tersenyum. Puas dia bisa mengetahui sedikit rahasia Niken. Kok Fei Fei? Tanya Pandu. Namaku Niken Cakrawibawa. Alias Chan Siang Fei. Awas kamu kalau sampai ada yang tahu tentang ini. Aku harus bunuh kamu. Tenang aja. Swear. Aku boleh panggil kamu Fei dong? Tanya Pandu nakal. Nggak. Yang lain bakal curiga dong. Baiklah, kalau sendirian, aku boleh panggil Fei, tawar Pandu. Setelah berpikir sebentar, Niken mengangguk. Kamu sendiri, kamu waktu itu bilang serumah namanya Pandu semua. Gak kreatif ya ayahmu? Bukan begitu. Emang sudah turun-temurun begitu. Ayahku juga Pandu. Kakekku pun juga Pandu. Pandu lain-lain. Aku Pandu Prasetya. Mereka kalau di rumah panggil aku Pras. Tapi di luaran namaku Pandu. Kakak-kakakku juga begitu semua. Oh, enak dong punya kakak cowok semua. Kata Niken, mengambang. Kata enak, rasanya terlalu rendah untuk menggambarkan betapa enaknya. Kita kompak, 5 bersaudara. Ngirit, juga. Bajuku ya hampir semua baju lungsuran kakak-kakakku. Aku nggak keberatan. Masih bagus-bagus, kok. Tapi mereka di luar kota semua sekarang.
3 di Yogyakarta, sudah menikah. 1 masih kuliah di Jakarta. Kamu sendiri, punya saudara? Sorry, aku belum sempat mendapat keterangan tentang kakak atau adikmu. Resirku belum selesai, kata Pandu tersenyum. Aku punya seorang kakak perempuan. Dulu. Sekarang sudah meninggal, kata Niken menerawang. Oh, sorry. Aku tidak bermaksud. Gak apa-apa. Wajar kalau kamu tanya kok. Mereka terdiam sesaat. Tak tahu harus berkata apa. Kenapa kakakmu meninggal? Kecelakaan, tanya Pandu. Dia benar-benar cocok jadi detektif. Pertanyaannya mendetail. Niken diam saja. Mendadak kepalanya jadi pusing, ia lalu memijit-mijit pelipisnya. Pusing, tanya Pandu. Iya. Jawab Niken singkat. Kamu pasti lapar. Sorry ya gara-gara aku, kamu ikut dihukum Pak Heri. Kata Pandu penuh penyesalan. Gak apa-apa. Kamu juga belum makan. Sama kan, jadi kamu gak layak mengasihani aku. Soal kakakku. Sudahlah, cegah Pandu. Nanti kamu tambah pusing. Dia meninggal bunuh diri. Lanjut Niken. Pandu terdiam. Sekarang ada titik terang. Berarti puisi Niken itu. Seolah tahu yang dipikirkan Pandu, Niken melanjutkan, puisiku, itu tentang ciciku. Dia meninggal 3 tahun yang lalu, saat aku masih kelas 2 SMP. Dia masih kelas 2 SMA waktu itu, seumur aku sekarang. Dia pacaran sama anak pejabat. Sombong sekali tuh anak. Aku benci sama dia. Aku masih ingat, hari-hari terakhir sebelum kakak meninggal, dia menangis terus di kamar. Tiap aku dekati selalu marah-marah. Baru setelah dia meninggal aku baru tahu, ternyata dia hamil, dan cowok bangsat itu tidak mau mengakui perbuatannya. Sejak itu aku berjanji tidak akan jatuh cinta, gak akan pacaran. Papa malah punya ide bagus. Dia bilang, kalau sudah saatnya aku menikah nanti, dia akan mencarikan jodoh untukku. Aku setuju saja. Itu lebih baik daripada pacaran. Kali ini Pandu betul-betul terperanjat. Benar-benar kaget. Earpiece yang di telinga kirinya dilepas. Walkman-nya dimatiin. Ini kasus berat, pikirnya. Kamu tahu, nggak semua cowok itu jahat. Tidak ada yang bisa, dia bilang. Kecuali itu. Aku nggak percaya itu. Kak Tasya bukan cewek yang nakal. Jadi dia pasti benar-benar jatuh cinta, sampai seperti itu. Aku nggak mau jadi seperti dia. Karena itu aku menghindar setiap ada cowok yang suka sama aku. Jimmy misalnya. Untunglah aku sendiri juga bukan orang yang mudah jatuh cinta. Jadi aku nggak tersiksa, sama sekali. Oke lah kalau kamu memang bahagia seperti ini. Aku sendiri nggak bisa memberikan pendapat tentang cinta. Semua kakak-kakakku menikah atas dasar cinta. Aku sih ingin seperti mereka. Tapi aku sendiri belum pernah jatuh cinta. Belum pernah pacaran. Jadi aku nggak bisa memberikan nasihat. Kata Pandu jujur. Kamu belum pernah pacaran? Tanya Niken tidak percaya. Kenapa, apa susah dipercaya? Tentu saja. Kamu tahu berapa biji cewek yang nempel kamu kayak perangko? Lebih dari 10. Itu yang jelas-jelas nekat. Yang nggak nekat tapi menyimpan hasrat pun banyak. Aku yakin di Yogyakarta kamu pasti juga punya banyak penggemar. Ya memang tuh. Nggak tahu kenapa bisa begitu. Kata ibu itu kutukan. Kata Pandu sambil ketawa lepas. Kakak-kakakku juga mengalami kutukan yang sama. Tapi ibu selalu anti-anti, cinta itu nggak boleh dibuat mainan. Kamu harus benar-benar yakin, baru boleh pacaran. Berhubung aku belum pernah merasa cocok sama satupun dari mereka, yah, aku nggak pernah pacaran. Niken manggut-manggut. Ada kutukan lain di keluarga Pandu. Masing-masing kakakku punya cita-cita menikah dengan wanita kaya, untuk mengangkat derajat keluarga. Gak serius tentu, itu muncul kalau pas lagi waktu bercandaan aja.
Ibu yang mewejangi untuk menomorsatukan cinta di atas segalanya. Kekayaan itu tidak menjamin kebahagiaan. Walhasil, kakak-kakakku yang sudah menikah menikah dengan gadis biasa-biasa saja. Walaupun mereka dikelilingi gadis-gadis cantik waktu bujangan, gadis yang dinikahi pada akhirnya nggak terlalu cantik. Tapi kakak-kakak iparku itu luar biasa baik dan sabar. Jadi seperti apa sih cewek yang kamu idam-idamkan? Yang seperti ibuku. Sederhana, sabar, bijaksana. Gak tahu ah, Fei. Nanti kalau aku udah nemu pasti aku kasih tahu. Kata Pandu malu. Aku sih gak punya tipe cowok idaman. Rasanya itu bakal ditentuin papa. Kata Niken. Aku masih gak percaya cewek mandiri dan terpelajar seperti kamu masih percaya perjodohan. Sahut Pandu terlihat kecewa. Tapi aku hargai pendirianmu. Aku ingin berteman denganmu, kalau boleh. Kita cocok omong-omongan. Aku merasa klop terutama setelah ngomongin Sun Tzu tadi. Kata Niken tersenyum. Tapi, terus terang saja aku masih dendam sama kamu karena kejadian puisiku waktu itu. Lanjutnya, aku udah minta maaf. Kamu mau apa lagi? Niken berpikir keras. Lalu tersenyum licik. Niken membisikkan sesuatu ke telinga Pandu. Pandu menggeleng-gelengkan kepalanya. Niken mengangguk-angguk. Pandu menggeleng-gelengkan kepalanya lagi tanda tidak setuju. Ayolah, kata Niken. Kamu harus buktikan kalau kamu memang serius dan tulus ingin berteman denganku. Gak mudah mendapat kepercayaan dariku. Baiklah, kalau itu memang harga yang harus aku tebus. Tapi kita berteman mulai saat ini, tak ada lagi dendam, tanya Pandu akhirnya. Janji. Sahut Niken mantap. Pagi itu, Niken spesial angkut-angkut podium dan mikrofon ke lapangan tengah. Anak-anak sound system diam saja. Niken kalau sudah ada maunya memang gak ada yang bisa mencegah. Semua anak berkumpul di lapangan tengah, sambil bertanya-tanya satu sama lain, apa hari ini ada upacara mendadak? Ada apa pula ini, termasuk guru-guru tidak ada yang tahu. Mereka semua berkumpul di lapangan, seperti prajurit menunggu komando dari jenderal. Tiba-tiba Pandu muncul dari kerumunan, menuju ke arah podium. Tes. 1, 2, 3. Katanya sambil mengetuk-ngetuk mikrofon di hadapannya. Guru-guru dan rekan-rekan sekalian, lanjutnya, yang belum kenal saya, nama saya Pandu Prasetya, dari kelas 2C. Saya ingin membacakan sesuatu yang penting. Buat yang merasa, yah dihayati saja. Yayangku. Paras wajahmu, gerak-gerikmu, selalu terbayang di mataku. Kamu membuat aku gelisah tiap malam, tidak bisa tidur. Aku jadi nggak doyan makan gara-gara mikirin kamu. Yayangku yang manis, aku cinta kamu. Aku tidak akan pernah berhenti mencintaimu. Aku nggak tahu mesti gimana kalau aku nggak lihat wajahmu barang sehari saja. Kau begitu lincah, senyummu begitu menggoda. Suaramu, indah bagaikan tiupan angin malam. Akan aku lakukan apa saja untuk mendapatkan cintamu. Jangan buat aku patah hati. Terimalah segala rasa cintaku. Yang sangat mencintaimu, selamanya. Pandu. Semua tertawa. Terutama anak-anak cowok. Sinting benar ini anak menyatakan cinta di depan umum, tak tahu malu. Walaupun ketawa ketiwi, harus diakui, gadis-gadis yang berkumpul di situ, termasuk guru-guru wanita, sangat mengharapkan surat itu ditujukan untuk salah satu di antara mereka. Niken ketawa di ujung koridor. Cuma dia yang tahu bahwa surat itu sesungguhnya ditujukan untuk anjing mungil Pandu yang memang bernama Yayang. Walaupun malu setengah mati, Pandu merasa lega. Hari ini dia sudah berdamai dengan gadis yang bakal jadi teman sejatinya. Dia yakin itu. Berminggu-minggu Pandu mendapat ledekan dari teman-temannya gara-gara proklamasi cintanya itu. Cewek-cewek pun banyak yang godain, bertanya-tanya, apakah surat itu ditujukan untuk mereka.
Niken puas sekali dengan aksi balas dendamnya. Beberapa gadis jadi mundur teratur, merasa Pandu sudah memilih salah seorang dari mereka. Namun beberapa justru tambah getol mendekati Pandu, termasuk Ratna, cewek cantik dari kelas 1D. Banyak cowok yang mengejarnya, tapi kelihatannya Ratna lebih memilih untuk mendapatkan Pandu. Banyak yang meramalkan, pasangan Pandu Ratna kalau benar-benar jadi bakal bikin sensasi. Cowoknya cakep, ceweknya cantik kayak bidadari. Princess, demikian julukan yang diberikan oleh teman-temannya. Sementara itu, nama besar Pandu jadi semakin melejit, walaupun melejitnya diawali dengan tragedi proklamasi cinta, tapi semakin menjadi-jadi setelah Pandu lolos seleksi menjadi anggota band di mana Niken juga bergabung. Penggemarnya jadi bertambah banyak, termasuk cewek-cewek dari SMA-SMA lain, karena band mereka sering manggung di acara-acara yang diselenggarakan oleh stasiun radio. Seperti hari ini, mereka manggung di pelataran Universitas Diponegoro, sebagai bagian dari acara unjuk band yang diadakan oleh Bos FM. Mereka melakukan tur band ini karena hobi dan untuk cari pengalaman saja. Mumpung masih muda ini, tinggal 1 jam lagi sebelum mereka manggung. Aneh, Niken belum datang. Anak-anak pada gelisah. Mereka tidak bisa tampil tanpa drummer. Apalagi hari ini Niken bakal jadi vokalis utama di salah satu lagu mereka. Hendro, yang pegang melodi gitar, sekaligus penanggung jawab band, berusaha mengontak Niken ke nomor rumahnya, tapi dijawab tidak ada di rumah. Kemana pula anak satu ini? Mendengar Hendro ribut-ribut mencari Niken, Pandu diam-diam menghilang. Loh, dia berusaha mencari telepon umum. Dia tahu nomor telepon yang ada di kamar Niken. Niken yang kasih. Tapi dia sudah disumpah untuk tidak memberitahukan nomor itu ke siapapun. Cuma Wulan dan Pandu yang tahu. VI. Bab 4. Pandu, aku sudah tunggu-tunggu telepon kamu dari tadi. Aku nggak bisa keluar. Mama curiga kalau aku mau pergi main band. Aku sudah dilarang dari dulu-dulu, tapi tetap aja nekat. Mama tahu dari Jimmy, sialan bener tuh anak pakai acara lapor-lapor ke mama segala. Kunci mobilku disita, ada di kamar mama nih. Kamu bisa jemput aku. Niken sepertinya lega sekali mendengar Pandu meneleponnya. Jemput kamu, jemput pakai apa? Pandu bingung. Kamu kan punya sepeda. Tolong dong, aku nggak enak sama yang lain. Aku kepengen banget manggung hari ini. Desak Niken. Gimana caranya kamu keluar? Aku bisa keluar lewat jendela. Tepat 1/4 jam lagi, aku tunggu kamu di ujung Jalan Merdeka. Tahu kan, yang ada warung baksonya, aku bakal ada di sekitar situ. Makanya kamu cepetan jalan sekarang. Oke deh. Kamu hati-hati ya. Jantung Niken berdebar keras. Belum pernah dia mau melarikan diri dari rumah seperti ini. Pelan-pelan dibukanya jendela kamarnya yang menuju ke arah luar. Dengan berhati-hati, kakinya satu persatu keluar dari jendela. Gerutunya. Mau main band saja susah amat. Dia tidak bisa keluar lewat pintu gerbang, karena satpam selalu jaga di pintu depan, dia bakal ketahuan, dong. Niken harus melompat pagar samping. Tinggi juga, oi, katanya dalam hati. Setelah berdoa singkat komat kamit, Niken mulai memanjat pagar yang tingginya 2 kali lipat tinggi badannya itu. Sukses. Serunya dalam hati waktu melompat di atas kedua kakinya di tanah lagi. Lari, Niken. Lari. Belum sampai di ujung jalan, Niken sudah bisa melihat Pandu duduk di atas sepedanya. Lega sekali dia melihat Pandu hari ini. Pandu mengayuh sepedanya ke arah Niken. Niken langsung melompat ke atas boncengannya waktu Pandu mendekat. Kita nggak punya banyak waktu. Ayo. Ajak Niken. Kamu nggak pernah bilang kalau kamu nggak diizinin ngeband sama ortu kamu, tanya Pandu heran. Wah, dari awal aku memang nggak bilang kalau aku ikut ngeband. Mereka bisa bunuh diri kalau tahu aku sudah setahun ngeband. Jawab Niken,
masih terengah-engah. Lantas, kenapa kamu nekat? Entahlah. Mungkin karena kutukan. Boleh dibilang aku sebenarnya tipe pemberontak. Aku benar-benar bisa enjoy dan lepas saat main band. Gak salah, kan? Gak ngerti deh, kenapa mereka larang-larang aku begitu. Aku tahu mana yang benar, mana yang salah. Menurutku, main band bukan hal yang jelek. Makanya aku tetap lakukan walaupun tahu mereka bakal marah besar. Kamu kelihatannya diproteksi ketat sama mama papa kamu, iya. Tapi sebenarnya papa mama nggak ada di rumah tadi. Tapi rumah dijaga ketat. Persis seperti penjara. Mama pergi sama temannya, nggak tahu kemana, setengah jam yang lalu dia berangkat. Papa sih memang selalu pergi ke luar kota, ngurus bisnis. Kamu tahu kan kalau kamu boleh telepon aku kapan aja kalau kamu kesepian, tanya Pandu memastikan. Tahu. Cepetan jangan sama ngobrol melulu. Gak sampai-sampai nanti. Kalau gitu, pegangan yang erat. Aku mau ngebut, kata Pandu seraya mengayuh sepedanya lebih kencang. Niken pegangan di besi boncengan sepeda Pandu. Tapi tetap berasa mau jatuh. Saat benar-benar mau jatuh, Niken meraih pinggang Pandu, dan memegangnya erat-erat. Pandu yang duduk di sadel cuma senyum-senyum saja. Belum pernah bonceng sepeda ya? Tanya Pandu geli. Belum. Aku bisa naik sepeda, tapi belum pernah bonceng. Apalagi bonceng orang usil seperti kamu. Aku sudah bilang tadi, pegangan yang erat. Kamu malah nggak pegangan kok. Salah sendiri. Aku nggak tahu kalau maksud kamu pegangan itu pegangan pinggang kamu. Bela Niken. Mau pegang apa lagi selain pinggangku? Tanya Pandu tambah geli. Niken diam saja. Dia sudah cukup malu dengan memegang pinggang Pandu. Tapi dengan begitu dia merasa nyaman sekarang, tidak berasa mau jatuh lagi. Kamu udah sering boncengin cewek ya? Tanya Niken penuh selidik. Sering sekali, kata Pandu ketawa. Siapa aja? Tanya Niken. Ibuku. Niken bermaksud menjitak kepala Pandu, kalau saja ia tak berasa mau jatuh lagi karena lepas satu tangan dari pinggang Pandu. Buru-buru didekapnya lagi pinggang Pandu erat-erat. Sialan kamu Pandu, teriaknya. Acara band tadi berlangsung dengan sukses. Mbak Merlina, salah satu penyiar radio Bos FM yang sudah lama Niken kenal yang bilang. Hari ini mereka luber pengunjung, band yang bersedia tampil juga banyak. 3 jam mendengarkan musik rock benar-benar memuaskan hati. Sekarang ini masalah yang ada buat Niken tinggal bagaimana caranya pulang. Pasti orang rumah sudah pada menyadari bahwa Niken ride dari rumah. Mereka pasti juga sudah lapor ke Mama. Bukan tidak mungkin Mama sekarang ada di kamarnya, menunggunya pulang dengan penuh amarah. Nik, apa kamu bakal nggak ngeband lagi setelah ini? Tanya Pandu. Nggak dong. Aku cuma harus ekstra hati-hati mulai dari sekarang. Masalahnya sekarang aku harus pulang. Aku nggak masalah mengantar kamu pulang, Niken, kata Pandu menjelaskan. Tapi kamu mesti siap mental dimarahin. Walaupun seharusnya kamu sudah siap mental dari waktu minggat tadi. Iya. Kayaknya nggak ada jalan lain, kata Niken masih berusaha berpikir keras. Aku punya akal, kata Niken tiba-tiba. Antarkan aku pulang, katanya seraya memegangi boncengan sepeda Pandu, siap-siap untuk naik. Baiklah, kata Pandu. Apa rencanamu? Katanya sambil mulai mengayuh sepedanya. Mereka nggak mungkin mencari di seluruh pelosok rumah. Aku akan ke rumah tetangga sebelah, aku kenal baik sama mereka. Mereka baik sekali. Dari tetangga sebelah, aku bisa panjat ke atap rumahku. Dari atap, aku bisa turun lewat tangga belakang. Kalau ditanya dari mana, aku jawab, dari atap. Merenung, cari inspirasi buat bikin puisi. Mereka pasti percaya, deh. Kamu memang gila, Fei. Niken, ini buku catatan sejarahmu yang aku pinjam, kata Jimmy dari luar jendela, sambil menyodorkan buku catatan Niken.
Setelah Niken menerimanya, Jimmy cepat-cepat pergi. Aneh. Baru kali ini dia nggak berusaha berlama-lama di dekatmu, Niken. Kamu nggak merasa aneh? Tanya Wulan. Pandu mengiyakan. Pasti ada apa-apanya, kata Pandu. Coba dilihat bukumu. Niken membuka bukunya. Tidak ada apa-apa. Aman-aman saja. Tunggu. Ada amplop biru yang diselipkan di sampul mikanya. Nah, betul kan sangkaanku, kata Pandu berbangga hati. Masih bingung, Niken membuka amplop kecil itu. Ada secarik kertas di dalamnya. Dibuka dan dibacanya pelan-pelan. Niken, kamu cantik sekali hari ini. Apa katanya? Tanya Wulan tidak sabar. Cuma sebaris, kata Niken sambil menunjukkan isi surat itu kepada Wulan. Pandu ikut mengintip. Ditatapnya wajah Niken dengan serius dan seksama. Apa-apaan kamu, Ndu? Tanya Niken jengah. Memastikan si Jimmy benar apa salah. Aku lihat hari ini kamu biasa-biasa saja. Sama seperti kemarin. Wajah manis, rambut dikuncir satu, rapi di belakang, dengan pita kuning. Baju kamu juga biasa aja. Wah, sepertinya dia salah tuh. Kata Pandu bercanda. Dasar mata jangkrik. Kata Niken menggerutu. Mata jangkrik, tanya Pandu bingung. Wulan tertawa terbahak-bahak. Pandu tambah bingung. Siapa mata jangkrik? Aku, tanya Pandu. Gak merasa toh, tanya Niken acuh. Seperti apa sih mata jangkrik itu? Tanya Pandu. Seperti yang kamu punya. Kata Niken sambil menjitak kepala Pandu. Kamu masih marah sama Jimmy, Nick? Tanya Pandu kemudian, sambil mengusap-usap kepalanya yang sebetulnya tidak begitu sakit itu. Gak kok. Mama bilang, aku gak boleh marah sama dia, karena ada kemungkinan besar malah, Papa berniat menjodohkan aku dengan Jimmy. Jimmy itu anak salah satu partner bisnis Papa. Pandu terkejut. Wulan juga. Kamu suka sama Jimmy, Nick? Tanya Wulan. Niken mengangkat bahu. Gak tahu. Kata Mama, aku mesti mendekatkan diri padanya. Gak harus pacaran, cuma mengenalnya lebih dekat. Biar bagaimana dia bakal jadi calon suamiku. Pandu cuma bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Pandu, percakapan mereka terhenti karena sapaan dari luar jendela. Semua menoleh. Ratna rupanya. Aku boleh minta tolong sama kamu, Ndu? Tanya Ratna dengan nada super manjanya. Kalau aku memang bisa bantu, aku pasti bantu. Jawab Pandu ramah. Tolong ajari aku kalkulus dong, aku sama sekali nggak ngerti. Besok Kamis ada ulangan matematika kalkulus. Boleh, kata Pandu yang memang jago matematika. Di mana? Aku bisa datang ke rumahmu, supaya kamu nggak usah susah-susah ke rumahku. Sore ini bagaimana? Baiklah. Jam 3. Oke. Sampai ketemu nanti sore. Kata Ratna centil, sambil berlalu. Ndu, ini sudah ketiga kalinya aku dengar Ratna minta tolong tentang kalkulus. Memangnya dia benar-benar bodoh? Tanya Niken. Dia memang selalu begitu kalau mau ulangan. Jadi lupa semua, harus diulang kembali. Setiap ada bahan baru juga begitu. Kata Pandu menjelaskan. Cantik-cantik tapi bodoh. Kata Wulan geli. Kalau aku bilang, dia nggak bodoh kok. Aku pernah ambil dia di panitia acara seminarku. Dia cukup berpotensi. Otaknya jalan. Feelingku sih ini cuma cara dia untuk mengambil hatimu aja Ndu. Kata Niken. Apapun alasannya, aku cuma berbaik hati menolong dia. Aku nggak ada maksud-maksud lain. Kata Pandu tegas. Aku tahu kamu nggak ada maksud-maksud lain. Siapa yang nuduh? Aku bilang, dia yang punya maksud terselubung. Kata Niken. Pandu hanya diam saja. Kata-kata Niken masuk akal. Tapi dia tidak mungkin menolak menolong teman. Kata Bapak, kalau kita punya kelebihan, kita harus menggunakan kelebihan itu untuk menolong sesama. Demikian kata Pandu kemudian. Hari masih pagi.
Pandu bersiul-siul sambil mengayuh sepedanya dengan riang melintasi pintu gerbang timur sekolah. Melihat Wulan berdiri di pintu gerbang, dia mengerem sepedanya. Wulan setengah berlari ke arah Pandu. "Ada apa Wulan?" "Niken. Dia meneleponku tadi malam. Katanya mulai hari ini dia bakal diantar jemput Jimmy. Setiap hari. Termasuk ke kegiatan-kegiatan sekolah. Termasuk latihan band katanya." "Bukannya papa mama Niken gak setuju dia ngeband?" tanya Pandu heran. "Iya. Tapi sekarang mereka mengizinkan dengan syarat Jimmy harus ikut kemanapun Niken pergi." "Oh," desah Pandu. "Niken yang malang. Seandainya saja aku bisa menolongnya." "Salah. Aku juga tadinya berpendapat begitu. Niken ternyata sama sekali gak ingin aku membantunya. Dia menuruti keinginan ortunya itu dengan senang hati. Aku berkali-kali tanya, apa dia suka sama Jimmy? Jawabnya selalu enggak." Pandu menimpali, "Aku nggak ngerti gimana cewek sepandai Niken bisa jadi bodoh sekali dalam masalah seperti ini. Seakan-akan dia sama sekali tidak ingin mengenal dan merasakan apa itu cinta. Aku sendiri memang belum pernah, tapi aku ingin sekali mengenal dan merasakan apa itu cinta. Duh, aku memberitahumu, cuma sekedar memperingatkan, jangan sekali-sekali kamu menentang atau mempermasalahkan hal ini di depan Niken. Aku sudah mencoba semalaman kemarin meyakinkan dia, buntut-buntutnya dia malah marah-marah. Ya sudah, aku akhirnya menyerah. Baiklah. Kita harus dukung Niken. Walaupun aku masih tetap merasa keyakinan Niken ini perlu diluruskan. Kalau dia memang bahagia seperti itu, ya kita mau nggak mau sebagai temannya harus dukung dia, kan? Itu dia mobil Jimmy, Ndu," kata Wulan sambil menunjuk ke arah luar gerbang. Benar saja, Niken ikut turun dari mobil itu setelah diparkir tidak jauh dari gerbang timur itu. Melihat kedua temannya ngumpul di dekat situ, Niken berlari kecil ke arah mereka. "Halo friends. Sapa Niken. Punya bodyguard baru kamu yah?" Pandu meledek. "Mama yang suruh. Mama bilang, Jimmy bisa dipercaya. Perjanjiannya, aku tetap nggak mau pacaran. Cuma aku harus mau membiasakan diri dengan Jimmy." "Jadi kamu sudah pasti akan kawin sama Jimmy?" tanya Pandu. Niken mengangguk pelan.